Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas menilik rencana program medical check-up gratis. Jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah mengungkap rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto tahun depan. Ia menyebut Prabowo nantinya akan melaksanakan program medical check-up gratis bagi lebih dari 50 juta masyarakat Indonesia di tahun 2025. Burhanuddin mengatakan program ini bakal beriringan dengan upaya menekan prevalensi tuberkulosis atau TBC. Pasalnya, Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah penderita TBC terbanyak kedua di dunia. Nah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan kalau penemuan kasus di Indonesia meningkat tinggi pada 2023. Dan penderita TBC sebanyak 820.789 kasus yang ditemukan dari estimasi lebih dari 1 juta kasus. Nah, di program medical check-up gratis ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menggelontorkan anggaran 5 triliun rupiah. Rinciannya nih ya, katanya 3,3 triliun rupiah akan dianggarkan untuk medical check-up dan 1,7 triliun rupiah sisanya akan digunakan untuk menambah fasilitas kesehatan. Tidak habis di situ, di masa pemerintahan kelak, Prabowo berjanji akan memproduksi lebih banyak obat dan vaksin, serta mendorong pendidikan dokter dipercepat untuk memenuhi kekurangan tenaga dokter di Indonesia. Lantas nih, apa aja yang perlu diperhatikan jika program ini nantinya berjalan? Nah, kita mau bahas ini tapi setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama ada dari @drxx. Dapat kabar, puluhan juta warga dapat fasilitas medical check-up tahun depan. Great move, Pak @prabowo. Deteksi dini telah bertahun-tahun kami usulkan. Kini itu mewujud. Alhamdulillah. Note, tentu ada prioritas dalam sektor kesehatan. Apalagi kita baru keluar dari situasi pandemi setahun ini. @malxx. Menarik, fokusnya untuk orang yang sehat dan produktif atau yang sakit dan tidak produktif. @mxx. Yang penting, tidak salah sasaran aja. Lanjut ke @resxx. Kalau dari puluhan juta, misal 90%-nya untuk ASN, TNI, Polri, anggota Dewan, ya tetap aja nggak adil. Padahal itu dari pajak rakyat. Harusnya diprioritaskan kepada yang prioritas, tidak mengenal status kepegawaiannya. @zulxx. Tiap bulan dapat pemeriksaan asam urat, kolesterol, gula darah, dan tekanan darah dari puskesmas tempat saya tinggal. Alhamdulillah. @ratxx. Asal nggak malah bikin yang di medical check-up was-was dan malah ketakutan. @backxx. Utamakan gaji dan tunjangan nakes layak agar mereka melaksanakan program medical check-up gratis. Program pemerintahan @prabowo bakal jadi tanggung jawab dan amanah, apalagi nakes di pelosok. Gajinya kecil dan lambat, bikin mereka emosian layani masyarakat. @hanxx. Semoga prosedurnya nggak berlapis-lapis ya. Yang terakhir ada dari @hpxx. Semoga ada realisasinya ya, tidak sebatas niat saja. Amin. Nah, sebelum kita bahas soal pentingnya program ini dibuat untuk kesehatan masyarakat, kita kenalan dulu nih sama medical check-up. Jadi, medical check-up adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Melalui pemeriksaan ini diharapkan gangguan kesehatan tertentu bisa terdeteksi sejak dini. Medical check-up juga bisa dimanfaatkan oleh dokter untuk merencanakan metode pengobatan yang tepat sesuai kondisi pasien. Beberapa tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh adalah pertama, mengetahui gangguan kesehatan yang mungkin diderita pasien agar dapat tertangani lebih awal.
Kedua, mendeteksi penyakit yang tidak disertai gejala. Terus nih ya, medical check-up juga bisa untuk menilai resiko penyakit yang mungkin bisa muncul di kemudian hari. Nah, yang keempat, mendorong pasien untuk beralih ke gaya hidup sehat. Dan yang terakhir, memastikan kondisi kesehatan pasien sebelum menjalani pengobatan tertentu. Nah, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Dr. Ede Surya Darmawan menekankan siapa yang akan mendapatkan manfaat dari program ini harus diperhatikan. Kata Ede, jangan sampai program ini salah sasaran. Pak Ede, gimana sih tanggapan Anda soal medical check-up nih yang katanya gratis bagi lebih dari 50 juta rakyat di Indonesia di 2025? Gini, saya sedang mengembangkan pemikiran bahwa negara itu punya tugas terhadap bangsanya. Dan jadi kan ada pemerintahan, yang namanya negara kan ada tanah atau wilayah, ada pemerintahan kan gitu ya. Ada rakyatnya atau bangsanya. Nah, tanggung jawab negara terhadap bangsanya itu yang pertama adalah menyambut manusia baru. Manusia baru itu harus disambut yang jauh lebih sehat, gitu kan? Oke. Yang kedua adalah negara itu harus bisa mendorong rakyatnya hidup sehat selama-lamanya. Jadi dari bayi, balita, terus sampai lansia, ya lansianya jangan bergantung kepada orang. Jadi lansia yang sampai sepuh itu mereka bisa mandiri walaupun saya pakai tongkat karena sudah 80-an. Itu tugas yang kedua. Nah, yang ketiga adalah negara harus mendorong setiap warga negara itu berprestasi sejak dini dan tetap berkarya walau sudah lansia, tetap produktif seperti itu ya. Jadi tidak bergantung kepada orang lain. Yang keempat adalah memberikan pelayanan terbaik, berterima kasih kepada bangsa ini dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para lansia. Nah, itu konteksnya. Jadi tugas negara terhadap bangsanya ada 4 gitu ya. Nah, apa implikasinya? Jadi program mau medical check up gratis, mau pelayanan gratis, prinsipnya selama untuk 4 hal tadi itu hal yang baik kan gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya jadi begini, itu investasinya itu gimana? Karena memang jaminan investasi itu harus diberikan kepada rakyat yang paling membutuhkan, yang kemudian misalnya tidak mampu, itu harus diberikan. Kenapa? Karena kontribusi kesehatan kita kepada, kalau menggunakan, nanti bisa dilihat ya, Human Capital Index itu kurang bagus ya kita itu. IPM aja nggak bagus kan, kalau pakai IPM Indeks Pembangunan Manusia juga. Karena apa? Ekonomi kita walaupun ekonomi bubble kan masuk G20, 20 besar. Tapi pendidikan dan kesehatan kontribusinya itu masih kecil. Nggak masuk ke dalam katakanlah 50 besar pendidikannya, kesehatannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada program seperti ini, pertanyaannya, bisakah itu mendorong 4 hal dari fungsi negara terhadap bangsanya terpenuhi? Jadi kalau memang jawabannya iya, bagus kan begitu ya. Cuman bagaimana nanti delivery-nya kan gitu ya? Delivery-nya itu harus jelas gitu ya. Karena kalau delivery-nya tidak jelas, kita khawatir justru orang yang membutuhkan tidak dapat pelayanan itu. Yang dapat adalah orang-orang yang dapat akses, ya satu. Yang kedua adalah, kalau itu ingin didistribusikan secara merata ke seluruh Indonesia, berarti pelayanan kesehatan di tingkat primer yang memungkinkan gitu ya, MCU dilakukan, itu bisa gitu ya. Tapi kalau MCU itu di rumah sakit, ini bagaimana nih pemerataannya kan begitu ya. Kalau ternyata jauh-jauh ujung-ujungnya orang-orang kota saja yang mempergunakan. Pak, program ini tuh dibuat untuk menekan prevalensi TBC kan ya, di mana Indonesia ini jumlah penderita terbesar kedua di dunia. Kira-kira akan berpengaruh nggak sih Pak kalau dilakukan program ini, dan mungkin setelah medical check up ini apa sih yang perlu dilakukan supaya angka TBC-nya tuh menurun? Berarti berikutnya bukan hanya medical check up, ya kan? Tapi memang medical check up termasuk di dalamnya penemuan kasus TBC. Nah, kalau ini panjang ceritanya. Jadi yang harus didorong adalah kita melakukan screening ya, screening orang-orang yang potensial terkena TBC. Nah, itu harus digalakan ya. Jadi bukan hanya itunya saja, tapi pemahaman tentang gejala TBC, perlunya memeriksakan, terus dilakukan. Dan kalau bisa, memang dilakukan sebuah cara melakukan screening TBC yang lebih cepat gitu. Misalnya yang kalau menggunakan tes cepat molekuler TCM itu kan sangat bergantung kepada negara Amerika sebagai produsennya. Itu bagus tapi mahal kan begitu ya. Bisakah kita punya teknologi lain misalnya yang sekarang saya dengar itu, karena saya belum pernah lihat barangnya, adalah bagaimana misalnya dengan tes ronsen X-ray secara langsung, tapi X-ray-nya adalah X-ray yang bisa
portable sehingga bisa menyentuh daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong-kantong TBC. Nah, untuk mengatakan ini mana kantong-kantong TBC, berarti penelitian epidemiologi harus segera ditegakkan. Memang idealnya pemerintah baru ini harus segera punya peta permasalahan kesehatan Indonesia di mana saja. Misalnya penyakit TBC di mana saja yang tinggi. Dan itu harus ditelusuri penyebabnya apa. Pastikan penemuan kasus yang kurang bagus. Itu yang harus di-boost. Jadi bukan mengandalkan ke MCU, tetapi sebuah proses active finding. Jadi kalau MCU kan selama ini orang datang ke rumah sakit melakukan MCU. Nah, kalau untuk penyakit TBC yang dikhususkan barangkali jadi prioritas seharusnya adalah active finding, menemukan kasus itu di lapangan secepatnya. Nah mungkin Pak, selain TBC, apa aja sih manfaat dari medical check up buat kesehatan masyarakat secara luas gitu ya? Medical check up itu kan ada dua ya, yang setidaknya. Pertama adalah kalau orang yang sudah selama ini, itu kan dikenal katakanlah untuk usia yang sudah senior, 50 tahun ke atas, itu setidaknya 1 kali dalam setahun melakukan medical check up. Kalau ada penyakit tertentu, misalnya karena darah tinggi kah, diabetes kah, maka dia harus rutin memeriksakan seperti itu. Artinya melihat kondisi kesehatannya, sehingga kalau ada hal-hal yang kurang baik, hasil medical check up itu harus dilakukan follow up, kan gitu ya. Nah, follow up-nya apa? Kalau memang ternyata ada penyakitnya, harus diobati dengan paripurna. Kalau ternyata misalnya hanya sekedar kegemukan, kolesterol yang tinggi tidak terkontrol, berarti pola hidup harus diperbaiki, hidup sehat diperbaiki, olahraganya tiap hari dilakukan 30 menit, makan sayur dan buah, tidak kebanyakan makan kalori dan lemak-lemak, tapi harus diet yang sehat, diet yang seimbang, kan begitu ya. Begitu juga hal-hal lain, kalau memang ada penyakit yang memang harus ditindaklanjuti, harus ditindaklanjuti. Jadi itu manfaat dari medical check up. Jadi bukan menunggu sakit dulu, baru dites. Karena kalau dulu sakit dulu, ini adalah bukan lagi medical check up, tapi pemeriksaan penunjang supaya penyakitnya bisa diketahui dengan benar dan diberikan terapi yang lebih sesuai. Dan medical check up secara umum seharusnya kepada masyarakat yang sehat. Jadi medical check up itu padanya dengan screening ya, bukan pengobatan gitu. Nah mungkin dari sisi kesehatan masyarakat nih Pak, seberapa penting dan urgent sih kebijakan ini, dan ada saran gak nih buat program ini nantinya? Ya, sebenarnya yang kita harapkan adalah hal-hal yang esensial itu diselesaikan terlebih dahulu ya. Misalnya pelayanan kesehatannya dibikin lebih baik secara merata, kemampuan pelayanan primer diperbaiki, lalu kesadaran orang untuk hidup sehat juga diperbaiki, termasuk air bersihnya, udara yang bersih itu dilakukan. Nah, medical check up diperlukan sepadan dengan screening bagi mereka-mereka yang berisiko. Nah, karena kan harapannya juga ada kemampuan kemandirian, orang bisa melakukan medical check up secara mandiri gitu ya. Karena kita khawatir adalah ada yang pemahaman yang salah, lalu orang nggak apa-apa sakit, toh medical check up-nya dibayarin, toh kalau sakit dibayar BPJS. Nah, ketergantungan itu harus dihilangkan. Kita harus membangun kemandirian, baik di level individu, level komunitas, sampai ke level negara ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ede. Terima kasih. Terkait program medical check-up di masa pemerintahan Prabowo Subianto mendatang, Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengungkap, upaya preventif sektor kesehatan di Indonesia masih buruk, kata Timbul. Kurangnya pencegahan menimbulkan angka penyakit-penyakit di Indonesia masih tinggi. Bang, aku mau tanya terkait dengan rencana program medical check-up nih Bang, dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang diproyeksikan bakal berlangsung di 2025. Mungkin ada catatan nggak sih Bang terkait dengan program ini? Saya menilainya sangat baik. Karena memang selama ini sistem kesehatan kita itu kan lebih ditekankan pada kuratif. Sehingga biayanya mahal, jumlah orang yang masuk rumah sakit banyak, ketersediaan sisi supply-nya terbatas, akhirnya sulit mengakses dengan mudah. Padahal pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara wajib menyediakan vaskes yang layak, yang mudah dijangkau, murah, dan sebagainya. Nah, kalau masyarakat itu banyak, itu kan sisi supply-nya terkendala gitu ya. Nah, ini jadi rencana itu dalam rangka untuk meningkatkan pencegahan, mempromosikan gaya hidup sehat, sehingga dengan pencegahan, promosi hidup sehat, kuratif bisa menurun. Nah, fakta saat ini memang kita lihat penyakit TBC, penyakit menular itu nomor 2 loh, mengakibatkan kematian. Tetapi catatan saya untuk program yang disampaikan tadi, rencana 2025 adalah sebenarnya kan ini ada program JKN yang
salah satu manfaatnya mengacu pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang SJSN kan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Preventif, promotif itu ada. Dan kalau kita baca Permenkes 3 tahun 2023, BPJS Kesehatan membiayai preventif, promotif tersebut. Perpres 59 2024, demikian juga 14 biaya screening ditanggung oleh JKN. Nah, sekarang persoalannya ada program medical ini, screening ini di BPJS Kesehatan, di program JKN. Ngapain lagi pemerintah membuat begitu? Lebih baik dana ini ditaruh di BPJS Kesehatan supaya lebih terintegrasi gitu. Bahwa ada yang belum menjadi peserta, itu juga didorong harus menjadi peserta JKN. Sehingga dia bisa mengakses screening ini, medical ini, check up ini. Sehingga bisa lebih efektif, lebih efisien. Karena duitnya dikelola satu pengelola. Jangan-jangan kalau dia dua, pemerintah dia datang di medical check, oh dia nggak percaya, gue datang lagi ke JKN, diperiksa lagi. Hasilnya sama, tapi kan dua biaya. Nah, itu yang pertama supaya efektif, efisien. Datanya terkonsolidasi. Ya. Yang kedua, kalau dia dalam proses screening tersebut dibilang sama dokter, Bapak ada gejala TBC nih, gitu ya. Nah, kalau di pemerintah yang ngelola screeningnya, oke, Bapak ada gejala nih, kan dia harus melanjutkan kepada kuratifnya. Sekarang dia harus cari kuratifnya sendiri. Nah, kalau di BPJS Kesehatan program screening ini dibilang sama dokter, Bapak ada gejala TBC. Tinggal lanjutin karena Bapak peserta aktif. Artinya preventifnya berjalan, kuratifnya berjalan. Pada saat dia masih dalam posisi ada gejala TBC, masih muda, masih belum parah, dia langsung dilayani. Kalau yang ke pemerintah, misalnya dia terputus dengan kuratif, Bapak ada gejala TBC, aduh ntar aja deh, saya nggak punya duit, saya di rumah aja. Dia bukan berarti sembuh, dia akan semakin parah. Kedua, dia semakin menularkan kepada keluarga. Dia minum anaknya dari gelas yang sama. Nah, artinya pencegahan itu bagus dikedepankan, tapi juga harus siap dengan kuratifnya. Karena semua yang di medical check-up itu kan bukan berarti semuanya sehat. Bang, mungkin tadi udah menyangkut soal biaya, sudah disinggung. Tapi terkait biaya medical check-up ini yang gratis katanya, mungkin nggak kalau misalnya dimasukkan ke dalam, masih masuk ke dalam anggaran BPJS Kesehatan atau memang harus dianggarkan sendiri gitu? Ya, kalau saat ini kan dia berdasarkan iuran. Nah, kalau kita lihat biaya selama ini kan ya 2023 kan defisit, walaupun memang secara keseluruhan tidak defisit. Karena ada pendapatan investasi ya yang sekitar 7, sehingga dia bisa surplus ratusan miliar, cuma 100 sekian miliar gitu ya. Nah, kalau screening itu nanti diperluas jumlahnya dan sebagainya, tentu akan menjadi beban lagi. Maksud saya, lebih baik pemerintah kalau sudah mengalokasikan, ditaruh aja gitu, dikelola oleh BPJS Kesehatan, sehingga pendapatan BPJS Kesehatan selain mendapat dari iuran, dari pemerintah juga ada dalam rangka screening. Gitu. Boleh kan? Boleh aja. Sama kan seperti waktu kejadian defisit 2018 disuntik 10,2 triliun, 2019 sekian triliun, itu kan dana-dana APBN juga. Nah, tapi sekarang skenario kita bukan karena defisit, tapi karena ada manfaat yang lebih mau diberikan, yaitu apa? Screening, yaitu apa? Pencegahan, yaitu apa? Promotif, sehingga bisa menurunkan tingkat kuratif nanti. Jadi kalau menurut saya sih bisa aja, nggak usah nanti pemerintah juga jangan bilang ya udah kalau gitu kerjakan aja dengan iuran. Ya artinya alokasi anggarannya nanti kan terbatas, karena memang BPJS Kesehatan lebih banyak nanti saat ini sebelumnya maupun yang akan datang itu banyak di kuratif masih, karena memang kita gagal di pencegahan. Nah, kalau ada suntikan dana dari pemerintah, ini yang lebih memperkuat. Bang, tapi aku mau tanya sedikit, kalau medical check-up di BPJS Kesehatan itu sebenarnya BPJS Kesehatan itu udah mencakup medical check-up belum sih, Bang? Atau medical check-up itu cuma boleh dilakukan kalau misalnya peserta itu terindikasi suatu penyakit atau memang memerlukan si medical check-up itu saat ini? Ya, misalnya saya sekarang nih agak lemes-lemes nih gitu kan, saya bisa dong tanya, apa dong, saya mau screening nih, gimana kolesterol, dicek,
Kan itu medical check up juga sebetulnya. Nah, tentunya memang kalau medical check up itu yang umum kan mau kerja dites dulu gitu. Nah, menurut saya kembali ini kan menjadi satu ranah yang ada irisannya, baik yang mau karena ada gejala maupun yang belum. Nah, menurut saya digabung sehingga bisa nanti dipastikan bahwa masyarakat kita ketahuan nih. Kalau misalnya saya nggak begitu sakit kata orang lansia gitu. Nah, itu yang kita dorong, datang dong. Nah, datang supaya ada gejala nggak ada gejala, dia bisa medical check up dilayanin oleh JKN. Nah, yang selama ini kan orang mau screening, maunya kan kalau ada gejala. Oh, mata saya kabur ya. Kenapa nih? Oh, ternyata gulanya tinggi gitu. Nah, terus kan dilayani. Nah, atau saya mau cek, oh ternyata normal. Ya sudah. Jadi kan JKN itu kan kalau kita lihat laporan kan ada kunjungan sakit dan kunjungan sehat. Nah, kunjungan sehat itu sebenarnya orang nggak sakit, cuman dia mau gitu. Nah, itu juga nanti strategi ke depan bahwa kalaupun pemerintah menyediakan ini digabung ataupun tidak, misalnya ya lebih baik digabung. Ini juga kan harus ada promosi, rakyat datang dong, cek Anda gitu. Kita mau memotivasi gitu. Jangan sampai kita membiarkan sehingga walaupun negara menyediakan, JKN menyediakan, kalau dia berpikir gue masih sehat-sehat aja gitu, ya nggak begitu juga. Bahwa gejala itu mungkin ada, tapi kalaupun tidak ada, dia bisa juga langsung unfall gitu. Bang, berarti bisa dikatakan kalau program untuk screening awal ataupun medical check-up gratis ini bisa mengurangi beban BPJS karena masuk upaya preventif. Sepakat ya Bang ya? Pasti memang harus begitu. Skenario dihilir dari hulu ke hilir, di sektor kita nih sekarang lagi masuk di sektor hulu ya, yang memang di awal untuk mencegah terjadinya peningkatan kuratif gitu. Dan memang harus begitu, negara yang sehat, negara yang mengedepankan preventif, pencegahan, dan promotif, seperti itu. Bang Timbul, mungkin terakhir, ini kalau misalnya nanti program ini dilaksanakan, mungkin penyakit apa saja sih yang perlu jadi concern? Ini kan mungkin yang sudah di awal disebutkan adalah TBC gitu ya untuk preventif. Mungkin ada yang lain nggak yang mungkin perlu jadi perhatian? Di Permenkes 3 2023 kan ada tuh sama Perpres 59. 14 jenis screening. Yang utama tuh penyakit-penyakit katastrofik. Yang ada beberapa, tapi yang 4 tertinggi itu jantung, stroke, ginjal, sama cancer. Nah, mengenai nanti uangnya besar, yang penyakit-penyakit potensi lainnya, silakan masukin, gitu loh. Dan memang kita harus mendorong, mengedepankan seluruh penyakit bisa di-screening kan gitu. Kenapa sekarang baru 14? Ya kan itu terkait dengan anggaran juga. Kemampuan ketangguhan biaya, ketangguhan dananya si BPJS Kesehatan. Jadi kalau dia ada tambahan dana, ya mungkin diperlebar lagi, diperluas lagi, bagus menurut saya. Tapi kalau dia hanya berbasis pada iuran saja, BPJS, dia akan terkoordinasi untuk kuratifnya. Karena selama ini BPJS memang sangat banyak menggelontorkan dana untuk kuratif. Gitu. Sampai nanti ke depan ya, kita juga harus dorong biaya kuratif, biaya preventif promotif itu dari pemerintah bisa aja kelompok RT dibiayain untuk melakukan senam jantung sehat setiap minggu di hari Sabtu atau hari Minggu. Misalnya disediakan minumnya atau apa, sampai misalnya kerjasama dengan gym. Kalau biaya gymnya 200.000, disubsidi 40.000, 160 disubsidi oleh pribadi, 40 oleh si negara. Supaya apa? Dia nge-gym gitu. Kalau dia nggak nge-gym, ya udah ditarik tuh subsidi. Terus saya berpikir sampai ke arah sana. Jadi cari ruang-ruang yang bisa mencegah itu untuk dimasuki oleh ranahnya pemerintah, ranahnya APBN, APBD. APBD juga, jangan APBN aja. Berarti memang ini pencegahannya yang harus benar-benar digencarkan, jadi nggak cuma hanya mengobati aja gitu ya Bang ya? Iya. Dan memang itu yang kita berharap dari pemerintahan ke depan, biaya preventif promotif itu dinaikkan supaya lebih banyak ruang-ruang publik yang bisa mendorong upaya pencegahan. Kan pencegahan itu kan bukan hanya kegiatan, tapi penyadaran masyarakat garam, gula dengan lemak itu kan menjadi penghalang menjadi penyebab utama misalnya. Nah, itu yang harus diinginkan di edukasi.
bahwa anak-anak tuh ya, atau misalnya mohon maaf, minum-minum boba gitu loh, yang manisnya minta ampun, tapi kan udah gaya hidup, kayak orang megang kemanisan yang tinggi, kayak orang disanggap hebat. Kalau kita sih orang yang kesehatan tahu, lo mah nyumbang penyakit lo, tiap hari minum kopi, gulanya nggak tertakar gitu. Kan dia bilang, gua gaya hidup modern, tapi kita bilang lo nggak sehat, kan gitu, kira-kira gitu. Ya, terima kasih banyak Bang. Sama-sama Mbak, terima kasih. Seorang pengacara yang punya izin praktik di Texas dan New York, Tony Buzbee, mewakili 120 korban kekerasan seksual PDD. Kata Buzbee, ada 60 orang laki-laki dan puluhan perempuan jadi korban. Ia juga menambahkan ada 25 anak-anak yang turut jadi korban. Melansir BBC, sebagian besar kasus kekerasan seksual terjadi setelah tahun 2015. Kekerasan seksual terjadi di tempat-tempat terkenal, rumah, atau hotel. Buzbee mengatakan kekerasan terjadi ketika pesta merayakan perilisan album, pesta malam tahun baru, pesta hari kemerdekaan Amerika, dan ada pula yang terjadi saat audisi. PDD dikabarkan menjanjikan korban bisa jadi bintang setelah melakukan tindakan kekerasan seksual. Selain itu, ada juga modus kekerasan seksual dengan ditawari minuman yang sudah dicampur zat tertentu. Meski ada banyak korban, Buzbee memastikan ini bukanlah gugatan class action dan akan ada kasus-kasus individual yang diajukan setiap korban. Polisi militer Kamboja telah menangkap seorang jurnalis pemenang penghargaan yang dikenal karena menyelidiki korupsi lokal, perdagangan manusia, dan pusat penipuan online. Penangkapan Mehdara pun memicu kecemasan di kalangan aktivis pejuang HAM. Juru bicara polisi militer mengatakan jurnalis yang bekerja di outlet berita internasional dan lokal itu sudah ditahan atas perintah pengadilan. Meski mengkonfirmasi penangkapan jurnalis tersebut, pihak polisi militer Kamboja enggan mengungkap tuduhan. Atas penangkapan ini, kelompok pejuang HAM di Kamboja menuntut pembebasan Dara. Penangkapan jurnalis yang bekerja mengungkap isu-isu perdagangan manusia, kerja paksa, dan korupsi dinilai akan berdampak buruk pada akses informasi masyarakat Kamboja. Saat ini kemajuan teknologi, khususnya perkembangan penggunaan kecerdasan buatan AI makin meresahkan dunia. Sebut saja di Korea Selatan yang resah akan kasus pornografi hasil deepfake AI. Korbannya tidak hanya menyasar orang dewasa, tapi juga anak di bawah umur. Munculnya chatroom yang mendistribusikan pornografi deepfake ini pun menimbulkan sejumlah ketakutan dan kemarahan di Korsel. Melihat banyaknya persoalan ini, Google bersama Coalition for Content Provenance and Authenticity atau C2PA tengah mengembangkan teknologi pendeteksi dan penanda konten hasil kecerdasan buatan. Sehingga ke depannya, Google berencana mempermudah pengguna internet mendeteksi konten hasil AI di pencariannya. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Di media sosial viral sebuah video yang memperlihatkan produk berlabel tuyul, tuak, bir, dan wine yang digadang-gadang menerima sertifikat halal. Sontak video itu memicu perdebatan dan kebingungan masyarakat. Menanggapi hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama buka suara. BPJPH Kemenak mengatakan masalah produk tersebut ada di penamaan, bukan kehalalan isinya. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Slamet Burhanuddin menegaskan produk yang bersertifikat halal telah melalui proses pengujian yang sesuai. Berdasarkan regulasi yang ada, nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam seharusnya tidak disertifikasi halal, namun masih terdapat produk dengan nama kontroversial yang lolos karena perbedaan interpretasi seperti bir dan wine. BPJPH mengimbau masyarakat agar tetap yakin terhadap kehalalan produk dan berfokus pada pelaksanaan sertifikasi halal yang diwajibkan mulai 17 Oktober 2024. Selanjutnya ke Kalimantan Timur. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim mendorong pembinaan pencaksilat sejak dini lewat berbagai kegiatan, termasuk pelatihan rutin dan turnamen. Diaspora Kaltim mencontohkan penyelenggaraan turnamen terbuka pencaksilat Piala Gubernur 2024 yang digelar pada pertengahan September di Polder Air Hitam, Samarinda, yang diikuti 595 pesilat dari kategori pelajar dan kejuaraan provinsi. Ketua Panitia Rasman Rading mengatakan, ajang ini menjadi seleksi untuk Prapekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas Wilayah 4
tempat kendari, serta bagian dari pembinaan jangka panjang pencaksilat di Kaltim. Sedangkan Wakil Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kaltim, Muslimin, menekankan pentingnya sportivitas dalam setiap pertandingan. Kata dia, setiap turnamen diproyeksikan mampu meningkatkan prestasi pencaksilat Kaltim ke level nasional maupun internasional. Tak hanya mengembangkan kemampuan atlet pencaksilat, IPSI Kaltim juga memberikan bonus kepada atlet berprestasi. Terakhir kita ke Lombok. Kapolres Lombok Tengah Iwan Hidayat menyatakan pihaknya tengah menyelidiki video viral yang menampilkan turis mancanegara tengah berhubungan seksual di tepi pantai. Diduga pantai itu adalah Pantai Kuta Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Iwan menyatakan pihaknya tengah menyelidiki kebenaran dan lokasi video itu. Kalau setelah penyelidikan video viral itu terbukti benar terjadi di Pantai Kuta Mandalika, polisi akan mengambil tindakan hukum. Lantaran aksi itu dinilai melanggar norma setempat. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Vanessa mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.